Kinan tersentak saat ada tangan yang tiba-tiba mencengkeram lengan kekarnya. "Maaf, kita bisa bicarakan proyek itu nanti ketika saya sudah sampai di hotel," ucap Kinan pada seseorang di balik telepon dengan buru-buru dia menutup panggilan. Dia pun berbalik seiring tangan yang beberapa detik lalu mencengkeram lengannya terlepas dan terasa menjauh. "Tapi, Kinan." Panggilan dari arah lain membuat Kinan menoleh dan menunda melihat sosok yang ada di belakangnya. "Deon," panggilnya memastikan. Namun dia tetap penasaran dan berbalik ingin melihat orang tadi, namun sayang dia terhalang oleh 3 pengawal yang sedang membawa wanita itu pergi. Dahinya berkerut dengan netra berusaha menangkap sosok majikan dari para pengawal wanita. Hingga Kinan berniat menyusul. Wanita hamil. Seperti. "Hale, kamu melihat apa?" Deon menghalangi jalan Kinan hingga pria itu tidak jadi mengejar. "Itu tadi ada seseorang seperti Lisa." Netra Kinan tidak lepas dari posisi pintu keluar. Hatinya seakan tertarik untuk mengejar, tapi Deon tidak akan membiarkan hal itu terjadi. "Mana ada Lisa? Aku masuk tidak melihatnya sama sekali. Hanya wanita hamil yang dikawal ketat barusan, itu pun aku tidak begitu melihat wajahnya." Deon sangat pandai memainkan peran, ikut melihat sekeliling seakan dia yang lebih tahu. "Ah," sahut Kinan mengangguk ragu. "Aku tadi melihatmu dari luar sana." Sebuah kejutan. Kinan Henderson berkunjung di sini. Deon menjabat tangan Kinan dan menggerakkan seolah memberi rangsangan supaya rekan bisnisnya itu kembali fokus padanya, bukan lagi pada Lisa. "Iya, ada peresmian anak cabang dan aku menggantikan kakakku di sini," jawab Kinan setelah melepas jabatan tangan itu. "Tuan Deon," sapa Jeff yang baru kembali dari toilet. Atensi Deon beralih pada Jeff dan saling menjabat tangan sejenak. "Kalian hanya datang berdua?" tanya Deon sengaja mengulur waktu hingga obrolan sejenak tercipta. Deon mengangkat tangannya untuk melihat waktu dari jam tangannya. "Maaf, aku sedang terburu-buru. Nanti malam kita bisa janjian bertemu. Akan aku bawa kamu ke tempat yang asik." Kinan mengangguk menyetujui. "Bye." Deon berbalik keluar dari toko perlengkapan bayi dengan tergesa-gesa. Kinan masih memandang pintu yang baru dilewati Deon, dahinya mengerut, kembali teringat wanita yang tiba-tiba mencengkeram lengannya. Diangkat satu tangan untuk menyentuh bagian lengan bekas sentuhan sang ibu hamil. Dia teringat Lisa, hatinya terus mengatakan kalau Lisa sudah dekat dengannya. "Tuan Kinan, kenapa? Kalian baru bertengkar?" tanya Jeff melihat rona wajah Kinan yang berbeda. "Tidak, aku seperti melihat Lisa mencengkeram lenganku." Jeff menggerakkan netranya ke bagian lengan yang sedang Kinan tekan. "Lengan? Dicengkeram?" tanyanya bingung. Kinan menghela nafas panjang. "Aku bertemu dengan wanita hamil tapi tidak melihat wajahnya." "Sudahlah, kita cari perlengkapan bayi besok saja." Jeff mengangguk pasrah melihat mood sang bos yang tiba-tiba anjlok. Dia pun membiarkan Kinan berjalan lebih dulu. Baru setelahnya Jeff mulai berbalik pergi. Tapi, kakinya serasa menendang sesuatu. Diturunkan pandangan Jeff ke lantai. Ada sebuah benda yang tidak asing baginya. Segera diambil lalu dia amati. Pupilnya melebar, dia paham betul milik siapa benda itu. "Tuan," panggil Jeff. Kinan pun berhenti saat tangannya hampir mendorong pintu kaca toko lalu berbalik. "Ada apa?" Jeff mendekat dan menunjukkan sesuatu di tangannya. "Aku barusan menemukan ini di lantai." "Ini bukankah?" Liontin mata Kinan membulat. Lisa, jadi benar tadi adalah begitu pun Jeff langsung mengerti. Kinan bergerak cepat keluar dan Baby Shop diikuti Jeff.
Pandangan mereka mengedar, berusaha mencermati ke arah mana Lisa pergi. Mungkin ke parkiran, Tuan, seru Jeff. Aku ke depan, kamu ke parkiran. Jeff mengangguk. Mereka pun berpencar. Keenan berlari sekencang mungkin supaya cepat sampai ke pintu keluar mall. Menerjang para pengunjung yang berlalu lalang. Hingga bruk, tubuhnya menabrak troli dan hampir terjatuh. Tangannya untung masih mampu menopang. Hale, sentak pemilik troli tersebut marah. Maaf, maaf. Seru Keenan menangkuk kedua tangan di depan wajahnya dengan tetap bergerak berdiri dan kembali berlari meski satu kakinya terasa sedikit sakit. Tidak peduli, dia harus menemukan Lisa. Hampir sampai di pintu keluar, seorang pengawal wanita yang dia lihat ada di dalam baby shop sedang masuk ke dalam mobil putih. Keenan semakin memacu kecepatan kakinya sebelum mobil melaju. Tapi sayang, mobil mulai bergerak berjalan saat Keenan hampir saja mencapai handle pintu. Lisa panggil Keenan menepuk sisi mobil dan berlari mengikuti pergerakan mobil. Tangannya terus menggetirak bagian mobil yang masih bisa dia gapai dengan terus berseru, Lisa, berhenti. Lisa nafasnya memburu dan gerakan kakinya melambat saat mobil semakin cepat meninggalkan lokasi. Dia melihat bagian belakang mobil ada logo khas di pojok kanan gabungan huruf SW dengan lambang elang. Namun netranya belum sempat merekam plat nomor, dia disibukkan lihat ke kanan kiri mencari apapun yang bisa dia gunakan untuk mengejar mobil itu. Tin, Tuan, panggil Jeff membuka pintu mobil. Keenan sedikit bisa bernafas dan masuk ke dalam mobil. Duduk di samping Jeff. Kemana, Tuan? Tanya supir sembari melajukan mobil dengan gerakan cepat. Mobil putih dengan logo di belakang, jawab Keenan. Netranya masih mengawasi depan jalan, mencari mobil yang dia maksud. Dia yakin masih bisa dijangkau karena mereka harus melewati pos parkir lebih dulu untuk melakukan cek. Benar juga, mobil putih berlogo baru saja keluar dari pos parkir. Ikuti mobil itu. Seru Keenan menunjuk. Supir mengerti, dia buru-buru meminta petugas untuk mempercepat pengecekan. Sedangkan netra ketiga pria itu terus mengamati ke arah mana mobil itu pergi. Setelah selesai, sang supir tancap gas menembus jalanan kota Roma yang lebar. Lebih cepat. Kita harus mengejarnya. Aku tidak ingin kehilangan jejaknya lagi. Keenan terlihat tidak tenang bahkan pria itu tidak menyandarkan punggungnya sedikit pun. Tubuhnya maju untuk bisa melihat di sisi bangku pengemudi. Mobil yang mereka kejar semakin memacu kecepatan membuat mobil Keenan juga ikut menginjak pedal gas lebih dalam. Meliuk ke kanan dan kiri saat melewati pengguna jalan lain. Untung saja jalan raya lebar, hingga bisa memudahkan mereka melakukan aksi kejar-kejaran tanpa terhalang macetnya jalanan. Sedikit lagi, Keenan tidak sabaran. Buku tangannya sampai memutih karena terlalu erat mencengkeram bagian jok. Bukan karena takut mengebut, tapi adrenalinnya benar-benar terpacu. Lisa. Dia harus menemukannya. Tekad Keenan. Menukik tajam ke truk sebelah kanan lalu lewati ke kiri dan hentikan mobil Lisa tepat di depan. Tapi, Tuan. Lakukan. Jeff pasrah. Gerakan yang Keenan perintahkan bisa berbahaya kalau supir dari pihak mobil putih itu tidak lihai untuk melakukan rem dadakan. Bisa-bisa terjadi kecelakaan. Sang supir dengan keyakinan penuh melakukan misi itu. Dia melewati truk dari belakang, berusaha melebihi kecepatan mobil besar itu. Setelah dirasa cukup, dia menukik ke kiri melewati bagian depan truk. Bahkan sampai supir truk marah dan membunyikan klakson. Buru-buru mobil Keenan semakin ke kiri menghalangi mobil putih lalu berhenti mendadak.
Cit! Bunyi ban dari dua mobil itu saling beradu hingga tidak terkendali. Kinan mengalami goncangan sedikit akibat mobilnya terkena benturan. Tidak masalah baginya. Lisa, aku akan menjemputmu, gumamnya seraya cepat membuka pintu mobil yang sudah berhenti. Dia berlari ke arah mobil putih dan menggebrak bagian kaca mobil. Lisa! Lisa! Berhenti, Lisa! Seruan itu dan suara gebrakan mobil terdengar samar dari dalam mobil putih. Seperti ada yang memanggilku, gumam Lisa. Tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menengok ke belakang. Dia disibukkan oleh perutnya yang masih saja mengalami kontraksi. Cara ampuhnya hanyalah menarik nafas lalu mengeluarkannya perlahan. Kamu salah dengar. Kita ke rumah sakit sekarang, ucap Deon yang duduk di samping kemudi. Lisa mengangguk saja. Dahinya sudah dipenuhi keringat. Sementara dua pengawal duduk di kanan dan kiri Lisa, satunya lagi di bagian belakang. Deon memainkan ponselnya. Dia sudah menyiapkan mobil lagi untuk bertukar posisi. Mobil yang sama juga ada logo Swan di kaca belakang mobil. Pemilik Diamond Mall itu tentu tidak melewati pintu pengunjung. Dia melewati jalur khusus tanpa pengecekan di pos satpam. Maaf, Kinan. Aku belum siap membuat Lisa bertemu denganmu, bisik Deon dalam hati dengan netranya menatap Lisa dari kaca spion mobil. Egois. Entah, Deon hanya ingat semua tangisan Lisa setiap kali mereka berdua bertemu, dulu. Dia tidak rela jika senyuman dan tawa Lisa yang selama beberapa bulan ini menghiasi harinya kembali pudar. Deon belum yakin kalau Kinan bisa membahagiakan Lisa. Ah, tidak. Atau mungkin lebih tepatnya, rasa ingin memiliki itu sudah tumbuh di benak Deon Buinandra. Meski tahu Lisa dan Kinan belum resmi bercerai. Beberapa menit berlalu, mereka sudah sampai di rumah sakit. Aku bantu, ucap Deon menyodorkan tangannya. Tidak perlu, jawab Lisa seraya hati-hati turun dari mobil. Meski sudah lama bersama Deon, Lisa masih berusaha sebisa mungkin tidak saling menyentuh walau hanya bergandengan tangan. Lisa sudah merasa kembali baik. Rasa sakit akibat kontraksi memudar seiring mobil melaju menjauh dari Diamond Mall tadi. Seperti biasa, sepanjang pemeriksaan Deon menunggu di luar. Saat seperti itu ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari anak buahnya. Target menghentikan mobilnya di depan kami. Hampir saja terjadi kecelakaan. Dia begitu nekat. Bahkan dia mengamuk memukul kami saat tidak menemukan Nona Lisa di dalam mobil. Tapi semua berjalan lancar. Deon menyunggingkan senyumnya. Dia nekat sekali melakukan itu, bisiknya dalam hati. Pulang. Bukannya Lisa akan melahirkan. Deon tersentak akan perkataan Dr. Oggian barusan. Dia menoleh ke samping melihat Lisa yang memang susah nampak kembali segar, tidak pucat dan berkeringat seperti tadi. Nona Lisa baru saja mengalami kontraksi palsu. Hal itu memang menandakan kalau bayi sudah mulai menekan kepalanya untuk menemukan jalan lahir, tapi belum ada pembukaan sama sekali, ungkap sang dokter. Lalu jarak antara kontraksi palsu dan asli apakah lama? Deon kembali bertanya penuh kepedulian. Dokter terkekeh ringan. Ada yang lama, ada juga yang hanya dalam waktu 1 kali 24 jam sudah ada tanda bayi akan dilahirkan. Untuk tandanya, sudah saya jelaskan kemarin pada Nona Lisa. Lia, dok. Saya masih ingat. Hujaman pertanyaan dan nasihat sudah Lisa terima dari Eliana semenjak dia kembali ke rumah. Dia hanya bisa mengangguk pasrah. Sebagai ucapan terima kasih, Eliana menahan Deon untuk tetap di rumah sampai makan malam. Kinan, sepertinya aku tidak jadi menemuimu di hotel malam ini. Ada deadline yang harus aku kerjakan malam ini.
Deon mengirimkan pesan singkat itu pada Kinan. Padahal dia ingin mendengar penuturan Kinan secara langsung mengenai kejadian tadi. Sepertinya seru. Ah, rasanya sudah seperti pengkhianat saja. Tidak apa, demi kebaikan Lisa, pikir Deon. Lisa, kenapa melamun? Tanya Wira melihat Lisa hanya mengacak-acak makanan di piring dengan sendok. Lisa mendongak dan mengerjap. Tidak. Jawabnya dengan senyuman hambar di akhir kata lalu dia memilih meraih gelas untuk menenggak air putih sebanyak mungkin. Sepertinya Lisa dan Kinan masih ada ikatan batin. Meski dia tidak melihat Kinan, tapi aku yakin kontraksi yang terjadi pemicunya karena Kinan. Persis seperti apa yang dokter katakan, gumam Deon dalam hati melihat Lisa yang mulai mau menyuap isi sendok ke mulut. Semenjak pulang dari mall kenapa wajahmu murung? Tanya Eliana menyambung pertanyaan Wira. Murung? Entah, mungkin efek kontraksi. Aku jadi takut menghadapi ruang persalinan sendiri. Sedikit berkilah tapi semenjak teringat Kinan tadi, kenapa hatinya menginginkan pria itu hadir dan menemani saat melahirkan. Hal itu yang membuat Lisa merenung. Keinginan hati dan logika atas otaknya itu sungguh bertentangan. Kalau boleh menemani, aku yang akan menemanimu, jawab Deon tiba-tiba. Lisa menggeleng tegas. Iya. Tante setuju. Apalagi kalau setelah melahirkan kalian mencoba menjalani hubungan yang lebih serius. Bertunangan lebih dulu misalnya, sahut Eliana nampak bersemangat. Wira yang duduk di samping Lisa pun mengisi kembali gelas kosong itu dengan air putih lalu memberikan pada Lisa. Hati-hati, Lisa. Sejenak mereka memperhatikan Lisa sampai tenggorokan wanita itu kembali normal. Lisa, Deon sangat baik padamu. Tidakkah kamu lihat ketulusan dan sikapnya itu? Lagi pula merawat seorang anak tanpa sosok ayah itu pasti sulit. Kamu tidak bisa mengharapkan Kinan hadir di tengah kamu dan bayimu. Nanti, kalian sudah bercerai. Sikapnya pun sudah sangat buruk padamu. Jadi hanya Deon satu-satunya pria yang bisa tante percayakan untukmu, ungkap Eliana. Sebuah pemikiran yang sudah lama ingin dia utarakan. Tante, jangan paksa Lisa seperti itu. Aku melakukan semua tulus padanya, tidak mengharapkan Lisa membalas dengan keterpaksaan, sahut Deon merasa tidak enak karena Lisa hanya diam belum merespon. Lisa tidak akan terpaksa, lihat saja selama ini dia nyaman denganmu. Periksa kehamilan denganmu dan berbincang sampai tertawa bersama. Tante senang melihatnya. Dan membuat tante ingin segera melihat kalian menyatu dalam ikatan pernikahan. Lisa meraih napkin untuk mengelap bibirnya, sebagai tanda dia sudah selesai untuk makan malam yang baru saja dia habiskan satu suap tadi. Baru setelahnya dia mengangkat wajah, membalas tatapan Eliana yang tengah menunggu pendapatnya. Alih-alih menanggapi, Lisa justru bertanya hal lain. Maaf, Tante Eliana. Sebenarnya apa tujuan Tante menolongku dan ayahku dengan sangat maksimal seperti ini? Tanya Lisa dengan wajah tenang. Bahkan senyuman tipis terukir di bibirnya. Eliana mengerjap, terkejut dengan pertanyaan Lisa barusan. Lisa, kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Tante tulus melakukannya karena dulu ayahmu adalah sahabat Tante dan sering menolong di kala susah saat sekolah. Eliana berkilah, dia sudah menyusun matang alasan yang menurutnya tidak mencurigakan. Aku akan berusaha mengganti semua pertolongan yang Tante dan Deon berikan padaku. Lisa. Eliana menggeleng samar. Lisa selalu mengatakan itu dan dia tidak suka. Lalu balas budi apa yang kalian inginkan, hem? Lisa menatap Deon dan Eliana bergantian. Kami tidak mengharapkan itu, Lisa.
Sungguh, sahut Deon menatap resah. Mata Lisa kini memerah dan berpotensi menangis, dia menunduk sejenak. Memikirkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Baru setelahnya kembali mendongak. Aku rela membayar semua kebaikan kalian, bahkan menjadi pelayan seumur hidup pun aku rela. Aku ucapkan terima kasih banyak karena bantuan dari kalian, aku bisa lepas dari Kinan dan ayahku bisa sembuh, sehat kembali. Sungguh aku akan melakukan balas budi. Tapi,